Cek. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Jumat Agung. Kiranya hari ini adalah hari yang sudah Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini tangan tukang kayu itu disalibkan. Raja segala raja dimahkotai dengan duri dan memakai jubah ungu lambang penghinaan. Hari ini Dia membebaskan kita, tetapi dirinya terpaku di kayu salib. Hari ini adalah hari Jumat Agungnya Tuhan. Di hari Jumat Agung ini, mari kita kembali memandang kepada kasih Allah itu yang menghantar kita kepadanya untuk menikmati persekutuan, ibadah dengannya, serta menemukan pertolongan kita pada waktunya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan di dalam ibadah kita hari ini, di dalam saat yang teduh. Ini ketika kita mengingat hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang ada di kayu salib di Bukit Golgota, Tuhan berkenan hadir di dalam ibadah kita, dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di kaki salibnya dan meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam ibadah kita. Amin. Mari memuji Allah kita, karena betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat yang ke-14 yang akan melandasi ibadah kita pada hari ini. Saat kita semua masuk ke dalam hadirat Tuhan, tak henti-hentinya kami naikkan pujian dan syukur hati kami.
Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, kasih Tuhan kepada kami semua manusia yang berdosa. Kau yang telah menghapus dosa kami, kasih-Mu yang sanggup memulihkan kami, kasih yang utuh di dalam pribadi Yesus Kristus yang rela memberikan tubuhnya dan darahnya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, aku membawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Aku naikkan pujian, sembah bagi-Mu Allah yang mulia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah hapus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
yang terkasih, dipersilakan untuk duduk. Di depan mata Tuhan, hidup kami ini sungguh sangat berharga. Di depan mata-Mu juga Tuhan, kami yang berdosa ini selalu mendapat kasih sayang-Mu. Kami yang berdosa, kami yang miskin, kami yang penat, kami yang hanya memohon anugerah pengampunan dari Tuhan. Di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, kubuka kehidupanku. Di depan mata Yesus, kubuka kehidupanku dan isi hati yang keruh. Di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, ku datang miskin dan penat, menanggung hutangku berat. Di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, aku mendapat kasih sayang-Mu. Di depan mata Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya. Hatiku pasrah berserah di depan mata Yesus. Biar musik tetap mengalun. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saat ini kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui segala pelanggaran. Kita mau mengakui segala dosa-dosa yang selalu mendukakan hati Tuhan. Tuhan sudah rela datang ke dunia ini untuk kita semua. Dia rela disalibkan untuk menghapus segala dosa-dosa kita manusia. Ya Bapa, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami memperingati akan kasih-Mu yang begitu besar atas kami yang berdosa ini. Atas kasih dan syukur karena telah melakukan segala sesuatu untuk hidup kami. Melalui sengsara-Mu di atas kayu salib dan rela mati bagi kami semua. Inilah yang membuat kami sadar bahwa kami sangat berharga bagi-Mu ya Tuhan.
Tolonglah kami yang lemah ini, agar selalu hidup di dalam pengharapan dan pertobatan, bahwa kami telah menerima pengampunan dosa dan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Anak Domba Allah, kami berdoa. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saat ini kami memberitakan bahwa berita anugerah Allah kepada setiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita percaya jika kita sungguh-sungguh mengakui dosa kita dan bertobat, maka sekarang ini Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus yang memanggul salib. Betapa luar biasanya kasih ilahi yang dilimpahkan atas kita. Hingga dia rela menerima hukuman yang tidak adil. Dengan ketaatan yang tulus pada kehendak Bapa dan penuh rasa cinta kepada manusia, Yesus rela menerima hukuman yang berat, memanggul salib dan berjalan menuju Golgota. Dia lakukan semua itu karena cinta kasih-Nya akan kita. Renungan akan salib-Nya.
Pujian yang begitu indah. Kiranya pujian ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan petunjuk hidup baru kita pada hari ini di dalam Titus 3 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Kita mau pujikan pujian, ubah hatiku Tuhan, seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Untuk hambanya saya persilakan untuk memberitakan firman Tuhan.
pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali bersyukur kita bisa beribadah. Pada hari ini secara khusus kita mengingat akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih-Nya Dia rela menderita mati di atas kayu salib. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh Tuhan berikan kepada kami hati seorang murid Kristus yang selalu siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin hari semakin serupa dengan yang Tuhan inginkan. Terlebih lagi Tuhan, ketika kami bersama-sama sebagai umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, kami mengingat kembali akan apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib bagi kami semua. Tolong hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan, supaya sungguh Engkau memakainya dan mengurapinya dan memberkati segala sesuatu yang hamba-Mu sudah persiapkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari satu ayat saja dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Mari kita membuka firman Tuhan, yaitu dari Filipi 2, ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Filipi 2, ayat yang ke-8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya ulangi sekali lagi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat, tolong digarisbawahi ini, sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kiranya kita semua boleh menjadi orang yang berbahagia, yaitu orang yang selalu rindu membaca firman Tuhan, yang merenungkannya dan yang melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam realita kehidupan kita di dunia ini, saya seringkali menyebutkan bahwa ada 3 hal yang tidak mungkin bisa kita hindari. Yaitu yang pertama adalah kejahatan. Kita tahu kejahatan dengan segala bentuknya, berupa apapun bentuknya. Dari tahun ke tahun teknologi sudah maju, seperti ini pun bentuk kejahatan itu bermacam-macam juga. Turut berkreasi di dalam menciptakan akan kejahatan demi kejahatan. Melalui media-media massa, kita media sosial, kita melihat banyak berita-berita hoak yang membuat orang bukan dalam kedamaian tapi dalam ketakutan. Dan banyak lagi bentuknya. Dan itu menggambarkan kepada kita bahwa hidup kita tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya kejahatan. Yang kedua, manusia tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya penderitaan selama berada di dalam dunia ini. Dengan berbagai bentuknya. Penderitaan sampai penderitaan batin, sampai juga penderitaan fisik, sakit penyakit dan lain sebagainya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari yang namanya penderitaan. Dan yang ketiga tentunya, tidak ada seorang pun yang bisa melewati yang namanya kematian. Maka saya seringkali juga menyatakan bahwa ada 2 hal kepastian yang kita pasti tidak tahu tapi pasti akan tiba. Yaitu pertama, kematian. Kita tidak tahu kapan itu akan tiba dalam hidup kita. Tapi yang jelas kematian itu pasti akan tiba. Yang kedua adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu Dia pasti akan datang. Tetapi juga pasti tidak ada seorang pun yang tahu kapan Kristus itu datang. Jadi kepastiannya adalah kepastian datangnya. Tapi kepastian juga pasti tidak ada seorang pun yang tahu kapan Dia datang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara soal kematian, 3 hal tadi. Kenapa itu terjadi?
Sekali lagi kita tidak boleh lupa. Itu yang diungkapkan oleh Alkitab. Oleh karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Kematian kenapa ada dalam hidup manusia? Yaitu karena manusia itu berdosa. Dalam berbagai bentuknya, dengan berbagai caranya. Ada orang yang meninggal karena sakit. Ada orang yang meninggal karena musibah. Ada orang yang meninggal karena kecelakaan. Tetapi ada satu hal lagi yang perlu kita renungkan, yang sering kali ini yang kita lupakan. Di tengah dunia yang berdosa, di mana kita tidak bisa lari dari kematian itu, mari kita pikirkan ada dua macam kematian. Kematian yang bermakna atau kematian yang tidak memiliki makna. Maka itu ada pepatah yang seringkali mengatakan gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang. Artinya apa? Selama kita hidup ini, ketika kita mati, apa yang dikenang? Apakah kematian kita akan bermakna atau kematian yang sia-sia dalam berbagai bentuknya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita melihat ada realita kematian-kematian yang bermakna. Seperti kematian para kaum martir, pengikut Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia. Sampai akhir hidupnya dia mengabdikan diri kepada Tuhan. Sehingga itu juga termasuk kematian yang sungguh bermakna dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi satu hal yang saya ingin ungkapkan kepada kita pada pagi hari ini, tidak ada kematian seperti kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian Tuhan kita Yesus Kristus adalah bukan cuma kematian yang bermakna, tapi kematian yang sungguh-sungguh itu berkenan di hati Tuhan. Ini tema yang kita angkat di dalam perenungan kita Jumat Agung pada hari ini. Kematian Kristus adalah satu-satunya kematian yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Apa artinya? Yang pertama, pengertiannya tentunya adalah kematian Kristus bukan karena dosa. Tapi kematian Kristus memiliki juga makna yang luar biasa. Maka itu saya ingin membagikan kepada kita. Bagaimana kita memahami kematian Kristus yang berkenan di hati Tuhan itu. Yang pertama, saudara, yang saya ingin bagikan kepada kita, bahwa kematian Yesus adalah kematian yang menggenapkan rencana Allah. Kematian Tuhan kita Yesus Kristus bukan kekalahan, bukan sebuah kecelakaan, tapi sebetulnya sebagai sebuah kemenangan. Kemenangan, kenapa dikatakan kemenangan? Karena kematian daripada Tuhan Yesus Kristus itu adalah kematian yang menggenapkan rencana Allah. Jadi bukan cuma sekedar di dalam ketaatannya yang 100% sempurna kepada Tuhan, tetapi juga dia dalam ketaatannya itu juga ketaatan yang sungguh-sungguh. Dia rela mati menggantikan manusia yang berdosa. Dia mati menggantikan saya dan saudara sekalian yang seharusnya yang mati dan menerima murka Allah. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia di dalam bagian firman Tuhan yang lain, dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Maka dikatakan di sana di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Di dalam perkataan Tuhan Yesus yang ke-6 di atas kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus berkata apa? Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Dalam bahasa aslinya adalah tetelestai. Sudah genap, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kalimat yang indah kalau kita perhatikan di sini. Kalau dalam Filipi tadi, dia menjadi sama seperti kita manusia, bahkan dia sampai taat di mana? Di atas kayu salib. Dan ketika Yesus sebelum menyerahkan nyawanya, ketika di atas kayu salib pun dia mengatakan, sudah genap. Semuanya sudah selesai. Apanya yang selesai? Yang selesai adalah ketaatannya kepada Allah Bapa. Selain hidupnya memang tanpa cacat, tanpa dosa sedikit pun, dan sekaligus dia juga mati untuk menggantikan kita manusia yang berdosa, yang seharusnya kitalah yang mati.
Bukan Tuhan Yesus yang seharusnya yang mati, karena kematian itu adalah akibat daripada dosa. Maka ketika Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Selesai apa? Juga menggenapi rencana daripada Allah Bapa di dalam menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Melalui penggantian, melalui yang namanya penebusan. Inilah bedanya iman Kristen dengan iman kepercayaan yang lain. Iman Kristen jelas keselamatan melalui penebusan. Keselamatan bukan melalui perbuatan baik. Keselamatan bukan memberikan sesajen, tetapi keselamatan melalui prinsip penebusan. Dan siapa yang menebus itu? Itu adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi sama seperti manusia, tapi dia juga berbeda dengan kita. Dia adalah taat sampai mati di atas kayu salib. Itu yang dinyatakan di dalam Filipi 2 tadi. Tetapi dikatakan lagi dalam Yohanes, sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia berkata, sudah selesai. Rencana Bapa menyelamatkan manusia, maka sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Yang seharusnya bukan dia yang mati, saya dan saudara yang seharusnya yang mati. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang pertama. Yang kedua apa, saudara, pengertiannya? Karena kematian Kristus adalah kematian yang memperkenan hati Allah. Kematian yang berkenan di hadapan Allah. Karena dia menggenapi rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan hidupnya memang terbukti tidak berdosa sama sekali. Sehingga dia layak menjadi penebus. Maka yang kedua adalah apa? Kematian Yesus Kristus. Maka mengembalikan relasi yang benar antara Allah dan manusia. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Yesus tadi bukan kekalahan tapi kemenangan. Tapi di sini juga kematian Tuhan kita Yesus Kristus membuka jalan bagi manusia yang berdosa untuk berelasi dengan Allah kembali. Bapak, Ibu, apa yang merusak relasi kita dengan Allah? Itu adalah dosa. Maka kita harus sadar bahwa dosa itu bukan cuma sekedar kita berbuat salah. Banyak orang yang sekarang mulai meminimalkan dosa. Bahkan dosa diartikan hanya sekedar ketidaktahuan dan kebodohan. Tapi di hadapan Allah, dosa itu berarti melanggar kesucian Allah. Dosa itu berarti tidak memenuhi sasaran yang Tuhan Allah tentukan untuk kita yang diciptakan oleh Dia. Dosa berarti apa? Dosa berarti tidak taat kepada kehendak Allah. Dan dosa di mata Tuhan itu adalah serius. Maka dikatakan upah dosa adalah maut. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka sebelum kita menyadari bahwa dosa itu begitu serius, bahwa dosa itu menjadikan kita manusia ciptaannya ini musuh Allah, maka kita sama sekali tidak akan menghargai dengan serius arti pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ketika dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani, ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah cawan murka yang harus dia terima. Seharusnya bukan dia, seharusnya kitalah yang terpisah dari Allah yang menciptakan kita. Karena apa? Karena dosa menempatkan kita menjadi musuh, menjadi seteru daripada Allah yang suci itu. Tidak mungkin dosa bisa bersatu dengan kesucian Allah. Tetapi kita bersyukur sekali lagi, Kristus yang adalah pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal, anak Allah yang tunggal itu, datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama seperti kita manusia. Bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelesaikan apa yang Bapa rencanakan untuk kita manusia yang berdosa. Supaya relasi kita boleh dipulihkan kembali dengan Allah yang suci itu. Maka itu ketika Tuhan Yesus sebelum mati, ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, maka tirai bait
Allah itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Tirai apa itu? Tirai pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus hanya 1 tahun sekali. Siapa yang harus datang di sana adalah imam besar. Maka itu dikatakan Tuhan Yesus adalah imam besar agung yang melebihi segala imam besar. Karena apa? Tirai pemisah. Daripada kita kalau mau berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Allah yang suci itu, di dalam perjanjian lama perlu ritual, perlu ada korban darah anak domba yang harus dipercikkan di dalam tabut perjanjian itu, sehingga kita bisa meminta pengakuan dosa melalui apa juga? Imam. Dan siapa imam besar agung kita? Adalah Yesus Kristus. Dia bukan cuma imam yang mempersembahkan korban, tapi dirinya sendiri yang dipersembahkan kepada Allah Bapa sebagai korban yang berkenan di hati Allah. Itulah kematian Kristus. Maka sebelum kita menyadari akan hal itu, bahwa dosa itu membuat kita terpisah dari Allah dan menjadi musuh Allah, maka kita tidak dengan serius juga akan menghargai, akan kasih daripada Kristus dan penderitaan Kristus di atas kayu salib. Ketika kita menyadari itu, kita akan terus menjadi orang yang lebih mengasihi Tuhan. Bersyukur, dan bentuk syukur kita apa? Mengasihi Tuhan. Bentuk syukur kita itu apa? Pasti sungguh-sungguh kita hidup untuk Tuhan. Hidup setia mengikut Tuhan. Karena ketika kita mengikut Tuhan Yesus, apapun yang kita alami di tengah dunia ini, dan bentuk kematian apapun yang kita alami, kematian kita bisa menjadi kematian yang bermakna di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup setia mengikut Tuhan. Maka dikatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kenapa dikatakan berbahagia? Karena seluruh jerih lelah mereka tidak akan sia-sia. Seperti saudara-saudara sekalian yang saat ini berupaya melayani, dan biarlah kita melayani itu digerakkan oleh hati karena mengasihi Tuhan. Itu tidak akan sia-sia, saudara. Tidak akan sia-sia. Itu akan sungguh-sungguh menjadi berkat tersendiri buat kita. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita dan memberikan yang terbaik kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana saya terinspirasi, saya seringkali tersentuh dengan salah seorang bapak gereja yang seringkali saya buat contoh akan kesetiaannya di dalam mengikut Tuhan, yaitu Bapak Polikarpus. Bapak Polikarpus ini adalah bapak gereja. Bapak gereja dan dia adalah murid dan dikatakan murid dari Rasul Yohanes. Jadi urutannya itu para rasul menjadi saksi mata utama kehidupan Yesus Kristus. Dari kehidupannya, pelayanannya, kematiannya, bahkan sampai kebangkitannya. Itu para rasul. Tapi para rasul punya murid. Maka dia juga menjadi saksi mata yang mendapatkan sumber informasi dari saksi mata utama yang dekat dengan Tuhan Yesus. Maka itu kalau kita ditanya orang, saudara jangan khawatir. Kalau dikatakan, oh Alkitab ini sudah dipalsukan, tanya saja yang asli yang mana. Kalau ada orang mengatakan, oh Alkitabmu itu banyak sudah dipalsukan. Oke, saya tanya sekarang yang asli yang mana? Kamu punya teks aslinya enggak? Kalau oh ini teks aslinya, oke, tahun berapa manuskripnya, bahannya. Bahan daripada kitab suci kita itu adalah di abad pertama, berarti saksi mata utama. Abad pertama berarti masih berdekatan dengan Tuhan Yesus, para murid Tuhan Yesus yang memang tahu kisah daripada Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitannya. Nah, Bapak Polikarpus juga adalah bapak gereja, maka itu setelah para rasul ada yang namanya bapak gereja yang masih dekat dengan para rasul, saksi mata utama. Nah, yang menarik adalah lagi dari Polikarpus ini adalah apa? Dia orang yang mengasihi Tuhan. Dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dia juga tidak rela kalau ada ajaran-ajaran sesat. Dia selalu meluruskan. Dia selalu berjuang untuk meluruskan yang tidak benar menjadi benar. Itulah Polikarpus, selain dia mengasihi Tuhan. Sehingga di dalam pemerintahan Romawi,
Dia sempat dikejar-kejar sampai akhirnya tertangkap pada waktu usia 86 tahun. Ketika dia tertangkap, dia disuruh oleh kolega-koleganya, teman-temannya, ayo kamu lari saja sebelum ditangkap, lari. Tidak usah, tidak perlu lari. Kalau sudah waktunya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tapi dia ya sudahlah, tidak enak sama teman-teman yang punya hati yang baik untuk apa? Supaya saya mengungsi, supaya saya menghindar dari apa? Tangkapan daripada tentara Romawi untuk menghukum dia. Dia akhirnya pindah ke kota kecil di Smyrna. Kota kecil di sana, dia tinggal di rumah kecil. Tapi ketahuan juga, saudara. Akhirnya ketika ketahuan mau ditangkap, disuruh lari lagi. Dia ngomong, tidak usah. Silakan tangkap saya. Dia waktu tentara Romawi datang, silakan tangkaplah saya. Waktu ditangkap, kemudian gubernur daripada Romawi itu tidak enak. Salah seorang gubernur, kasihan ini orang sepuh, orang usianya 86 tahun. Sudah saya tak nego lagi supaya dia itu tidak dijatuhkan hukumannya apa, mendapatkan hukuman. Sudah gini aja Bapak Polikarpus, gampang kok syaratnya. Apa sih susahnya? Sudah ngomong aja, kamu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan kutuki dia, kamu pasti bebas. Ternyata dia mengatakan apa? Ini kalimat yang terakhir yang dia ucapkan. Waktu dia ditanya seperti itu, dia berkata begini, saudara. Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus. Dan ia, yaitu Kristus, tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat menghujat Kristus, Sang Rajaku yang telah menyelamatkan aku. Kenapa Polikarpus sampai memiliki pemahaman seperti ini? Karena dia tahu sebagai orang yang berdosa tidak ada jalan lain untuk boleh berelasi kembali dengan Allah kecuali melalui Yesus Kristus. Dan bagi dia Yesus Kristus itu setia dan dia sudah menyelamatkan dengan penuh kasih. Biarlah ini juga boleh menjadi dorongan buat kita, jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GKT Betani Jakarta, baik yang di pusat, baik saudara yang di pos. Kasihilah Tuhan dalam peringatan Jumat Agung ini. Biarlah kita boleh hati kita digelitik, digetarkan lagi dengan cinta kasih yang lebih lagi untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Meskipun di dalam situasi yang memang tidak mudah saat ini, situasi pandemi, di mana kita masih sekali lagi menghadapi pandemi COVID-19 yang banyak pergumulan demi pergumulan tentunya, pekerjaan, perekonomian, dan juga ke pergumulan-pergumulan yang lain. Mungkin juga ada kecemasan, ketakutan tentang penularan daripada COVID-19 meskipun vaksin sekarang sudah mulai didistribusikan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi satu hal, mari kita mengarahkan pandangan kita bukan cuma kepada persoalan, tapi kepada salib Kristus. Di hari Jumat Agung ini ada satu pribadi yang mengasihi kita dengan kasihnya yang tulus, dengan kasihnya yang ajaib, maka dia sampai rela mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menggenapi rencana keselamatan Allah bagi kita yang berdosa, sehingga kita boleh kembali berelasi dengan Tuhan. Maka itu mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, sudah waktunya kita, mungkin saatnya kita selalu mengisi diri kita dengan kehadiran Tuhan. Saya seringkali berkata gereja boleh kosong, tapi hati-hati jangan sampai hati kita menjadi kosong. Gereja boleh kosong, bangku-bangku gereja boleh tidak diisi dalam kondisi pandemi ini untuk sementara waktu. Tapi yang tidak boleh kosong adalah hati kita sebagai umat Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh katakan kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah kosong hatimu. Hatimu biarlah diisi terus oleh kasih Tuhan.
dan didorong oleh kasih Tuhan itu untuk melayani, untuk setia kepadanya, dan boleh sungguh-sungguh tetap hidup bagi Dia untuk kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, untuk sekali lagi firman-Mu yang mengingatkan kami, siapakah kami sebenarnya ya Tuhan. Kami adalah manusia-manusia yang tidak layak Tuhan kasihi. Tapi Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Engkau dengan rela mengutus anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah sendiri yang menciptakan kami, tapi Engkau rela turun ke dalam dunia ini. Menjadi sama seperti kami manusia. Bahkan Engkau diejek, dihina. Engkau dikhianati, Engkau diperlakukan tidak adil. Karena Engkau mau taat kepada rencana Bapa untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Yang seharusnya kamilah yang menerima murka Allah. Tetapi Engkau mau menggantikan kami yang percaya kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah tolonglah kami supaya kami tetap terus semakin mengasihi Tuhan. Semakin mempercayakan hidup kami kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan biarlah hidup kami pun kami berikan untuk boleh terus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, secara khusus jemaat GKT Betani Jakarta, supaya Engkau terus yang menyatakan akan kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan di tengah-tengah situasi yang memang saat ini kami situasi yang tidak mudah. Mungkin ada jemaat yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan persoalan keluarga. Tuhan Kau hadir di dalam hati mereka supaya mereka boleh sungguh terus berharap dan hanya melekat kepadamu saja. Sebab Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah menebus hidup kami, sehingga kami boleh punya relasi yang benar dengan Allah yang benar dan yang suci itu. Terima kasih Tuhan untuk karya penyelamatan yang sudah Engkau kerjakan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh hamba-Nya. Biar kiranya kita selalu juga punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama semua umat Tuhan di segala tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali untuk perjamuan. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini saya akan mewartakan untuk ibadah perayaan Paskah yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 4 April pada pukul 9 pagi dengan pembicara Pendeta Beni Solihin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama untuk mempersiapkan hati kita di dalam beribadah bersama di rumah kita masing-masing.
Mari saat ini kita akan mempersiapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Persembahan syukur Bapak Ibu yang terkasih bisa diberikan melalui rekening gereja yang sudah tertera di layar televisi. Dan seperti firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 berkata demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Semua bagi Tuhan Yesus. Ku serahkan untuk layani Tuhan. Tangan kakiku serahkan untuk layani Tuhan. Mataku memandang Yesus. Puji namanya, semua bagi Tuhan Yesus. Semua bagi Tuhan Yesus. Bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus. Menaikkan pujian ini, bait yang ketiga. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampahkan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikmu. Menjak ku pandang Yesus, ku sampahkan dunia. Bila ku ingat salib, Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk di dalam doa. Ketika mata, hati dan hidup kami tertuju padamu Tuhan, maka kami pun akan senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Karena Engkaulah Sang Pemberi dan Pemelihara hidup kami. Kekuatan daripadamu memberi kami kemampuan untuk bertekun. Berkat darimu melengkapi apa yang kami butuhkan Tuhan. Untuk itulah
kami menaikkan syukur lewat persembahan berupa uang ini. Dan kiranya Bapa berkenan menguduskannya dan menerimanya, agar kami pun dengan bijak dapat mengelola dengan penuh bertanggung jawab. Mohon berkat-Mu juga ya Bapa untuk situasi saat ini, di mana banyak yang membutuhkan pertolongan karena imbas wabah virus corona ini. Berilah kami Tuhan hati untuk dapat saling menolong dan memperhatikan pengorbanan Kristus yang sebagai tauladan bagi kami untuk berkorban bagi sesama dengan meneladani pengorbanan Yesus Kristus bagi kami. Bantulah kami Tuhan untuk sadar bahwa hidup kami adalah anugerah terindah daripada-Mu yang mesti kami jalani di tengah wabah virus corona ini. Engkau memanggil kami untuk beriman, sekalipun kadang kami seperti para murid yang tidak terlalu percaya kalau Engkau selalu hadir dan ikut campur tangan di dalam situasi kami. Kuatkanlah iman kami yang lemah ini untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa. Kiranya syukur, hormat dan kemuliaan nama-Mu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita kembalikan pujian, hormat dan kemuliaan bagi Allah. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Doksologi dan doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Budion. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak sekali lagi kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa serta cinta kasih-Nya yang melampaui segala akal. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, menderita di atas kayu salib untuk menggantikan kita orang-orang yang berdosa. Dia menebus dosa dan menanggung hukuman dosa bagi kita. Tetapi yang bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, yang menyatakan bahwa Dia menang dan terus menang dan selama-lamanya Dia menang, serta penyertaan dan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai dan memimpin kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai daripada saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Sedang jemaat saya persilakan duduk kembali dan saat teduh dan beribadah kita selesai.